Oke. Ini bisa kelihatan nggak contoh? Oh, belum. Contoh ruangan. Contoh ruangan yang rapi. Di sini ada meja, kemudian ada kursi, ada sofa ya, ada pot vas bunga, kemudian dan seterusnya ada foto-foto yang tertempel ya di dinding, ada lemari dan seterusnya. Ruangan yang bagus, yang rapi gitu. Ini contoh dengan filenya yaitu 0.png. Itu kemudian 1.png bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh kamar yang berantakan. Ya, ini contoh kamar yang berantakan, ini ruangan yang rapi, ini ruangan yang berantakan, ada sarung dan seterusnya. Itu ada ruangan yang berantakan juga. Nah, ini bisa di-download untuk melihat ya. Kalau mau melihat bentuk isi dari filenya itu seperti apa, boleh dilihat-lihat dulu sebelum kita praktek. Ini untuk image Messy and Clean Room. Di image, kemudian ada file testing. Ini ada file yang akan kita pakai untuk melakukan testing. Kemudian di sini ada train, clean sama Messy. Clean itu bersih, Messy-nya itu berantakan. Ada 95 image, ada 95 data. Kemudian untuk yang berantakannya juga sama, ada 95 data. Ya, jadi total keseluruhannya itu ada 180. Ruangan rapi 95, ruangan berantakan 95. Nah, dari dataset itu kita akan melakukan prediksi ketika kita masukkan satu file dengan file testingnya. Berbeda dengan dataset file trainingnya ya, yang sudah dilatih. Ya, apakah dia bisa melakukan prediksi bahwa kamar itu atau ruangan itu rapi atau berantakan. Oke. Nah, tahapan latihan yang akan kita lakukan tentunya ketika kita berbicara terkait machine learning atau pembelajaran mesin, ini kita selalu membutuhkan data. Apakah data yang kita ambil itu sebagai data primer atau data sekunder. Data primer artinya kita mengambil data sendiri yang kita ambil dari sumber-sumber yang berdasarkan kebutuhan dari objek penelitian kita tentang apa ya. Kalau sekunder itu sama sebenarnya, tapi sudah melakukan beberapa kali processing yang sudah diambil dan diproses oleh banyak pengguna ya terkait dengan tujuan dari data itu sendiri. Nah, pada tahap awal kita perlu memahami dataset yang kita miliki terlebih dahulu. Kemudian beberapa hal yang perlu kita ketahui adalah format dari datanya seperti apa, jumlah sampel datanya dan berapa jumlah label dan algoritma yang kita pakai. Nah, di modul file 11 pertemuan ke-14 hari ini udah saya jabarkan di modul dan juga PPT-nya. Silakan dibaca kalau misalkan dari penjelasan saya hari ini kurang dipahami, sebenarnya udah saya jabarkan di sini. Nah, tahapannya adalah kita akan menggunakan 180 kalau dari image training sama image testing tadi yang saya tunjukkan pada kalian tadi ya, ada 95 kamar rapi dan 95 kamar yang berantakan. Tahapannya adalah seperti berikut. Nanti kita akan coba untuk praktek bersama. Yang pertama, kita akan memastikan TensorFlow yang kita gunakan adalah Google Colab atau Watson Studio. Karena kita dari awal pertemuan pertama menggunakan Colab Laboratory
collaboration dari Google-nya, maka kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Collab TensorFlow yang kita pakai itu adalah versinya 2, minimal 2.0 TensorFlow-nya ya. Kemudian kita akan unduh atau download dataset tadi yang sudah saya berikan, tidak harus diunduh, tapi kita langsung menuju mengambil dari file alamat datasetnya. Tadi udah saya berikan linknya di di kode perintah di PPT tadi yang sudah saya jelaskan di awal di slide pertama. Kemudian menampung direktori setiap kelas pada direktori training dan juga validasi ke dalam variabel. Ketika kita sudah mengambil dataset tersebut, kita akan membuat sebuah file directory tempat penampungan file-file tadi yang dikategorikan berdasarkan training data dan validasi data. Training data itu adalah data yang akan kita latih. Validasi data adalah data yang digunakan untuk testing, untuk melakukan pengecekan atau melakukan validasi apakah benar file tersebut sesuai dengan identitasnya, yaitu ada 2 tadi pilihannya, yaitu NIZI atau clean. Setelah itu kita akan melakukan pre-processing data dengan melakukan augmentasi image ya, dilakukan augmentasi image. Kemudian kita berikutnya akan melakukan pelatihan, melakukan data latih terhadap model atau arsitektur yang kita pakai. Karena sudah 3 pertemuan ini kita membahas terkait dengan algoritma CNN, convolutional neural network, yaitu mengadopsi dari biologi ya tentang saraf, jaringan saraf tiruan, yaitu kita akan melakukan atau membangun sebuah arsitektur model dengan CNN. Ya, kita akan membangun sebuah model dengan CNN. Di minggu kemarin ada banyak pertanyaan dan banyak yang belum mengetahui, belum paham terkait dengan CNN. Nah, harapan saya setelah pertemuan ini semuanya yang hadir di kelas ini bisa memahami. Ya, karena kita akan langsung praktekkan nanti, mudah-mudahan bisa sabar untuk menunggu yang lain, dan tolong disiapkan untuk praktikum dari rumah ya, praktikum dari rumah terkait dengan koneksi dan sebagainya itu perlu disiapkan supaya untuk kelancaran dan pemahaman kita bersama. Kemudian kita akan melakukan kompilasi atau melakukan compile terhadap latihan model atau model yang sudah kita latih menggunakan akurasi yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir itu adalah memprediksi gambar ruang bersih atau ruang rapi untuk melakukan testing terhadap model yang kita bangun, yaitu arsitektur CNN menggunakan arsitektur convolutional neural network. Nah, hal pertama saya jelaskan dulu, baru kita coba untuk praktek bersama nanti. Pertama kita pilih salah satu, karena kita udah biasa pakai collab, ya kita pakai collab aja. Kemudian import TensorFlow as TF. TF itu adalah inisial dari TensorFlow yang kita pakai untuk menggunakan fungsi-fungsi tertentu ya dari TensorFlow yang sudah disediakan oleh TensorFlow itu. Kemudian cara melakukan checking terhadap TensorFlow itu menggunakan versi berapa. Perintahnya adalah cetak atau print TensorFlow.version. Versionnya ini pakai underscore 2 kali di depan dan di belakang. Setelah itu kita mengetahui versinya ya 2.0. Kemudian kita akan melakukan instalasi, karena di sini saya berikan Jupyter Notebook menggunakan praktek secara offline, tapi ini opsional, bisa pakai Jupyter Notebook yang kalian install di laptop masing-masing atau menggunakan Colab. Nah, kalau mau install Jupyter bisa pakai ini,
install pip package di kernelnya Jupyter Notebook. Kemudian kita, ya silakan kalau ada yang ingin tanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau Google Colab langsung bayar apa mana Pak? Iya, langsung. Kalau di collab langsung, nggak perlu pakai install. Nah, ini ya, ini di PPT-nya. Sudah ambil file PPT di V-Class? Yang di pertemuan berapa Pak? Pertemuan terakhir hari ini, pertemuan ke-14. Oke, sambil ngambil, sambil dengerin ya. Nah, di sini kita akan melakukan ekstraksi pada file import zip file, OS. Zip file ini tujuannya kita memakai zip file untuk melakukan ekstraksi terhadap data yang kita ambil, dataset yang kita ambil yang diletakkan pada direktori TMP. Kemudian nama filenya adalah ini, Magic vs cleanroom.zip. Kemudian kita menyimpan dalam sebuah tempat penampungan variabel yaitu zipref ya. Zipref ini sebuah tempat atau penampungan untuk menampung atau wadah untuk menampung file yang sudah kita ekstraksi di dalam sebuah direktori namanya direktori TMP. Slash ini berfungsi berpengaruh. Kalau tanpa slash biasanya tidak dikenali sebagai direktori tempat tujuan di mana file itu diekstraksi. Kemudian kita tutup. zipref.close ini kita akan menutup file ekstraksi yang kita simpan dalam zip_ref-nya. Ya, karena kita sudah membuat satu variabel yang mana nama variabel itu adalah zipref untuk ekstraksi local zip yaitu dalam Magic vs clean room. Setelah itu kita akan lakukan cek kembali ada berapa kategori di dalam image trainnya. Image latihnya itu ada berapa kategori. Dengan OS list dir kemudian /tmp/image/train ya. Kita pakai ini karena jalur direktorinya itu tempatnya di TMP ya. TMP kemudian image kemudian itu train. Jadi kita akan melihat ada berapa kategori di file image train ini. Ya benar ada dua kategori yaitu Mizi dan clean. Ini sudah benar. Kalau kita sudah running ini biasanya di sebelah kiri itu ada centang warna hijau. Sudah benar ya. Tandanya perintah yang kita berikan itu sudah tepat. Kemudian untuk validasi, kita akan melihat ada dua kategori yaitu Mizi dan clean juga dalam jalur direktori TMP, image, dan file. Jadi validasinya ada dua yaitu Mizi dan clean juga. Tapi yang membedakannya adalah karena masing-masing jumlahnya sama, jumlah file atau dataset yang kita ambil dari train dan file pada jalur direktori TMP dan TMP image itu sama yaitu sebanyak 95 untuk train dan 95 untuk validasi. Sampai di sini kalau ada yang ingin bertanya boleh. Sebelum saya lanjutkan sampai skrip yang terakhir yang kemudian kita praktekkan bersama. Pak yang ini tadi Pak yang di import zip file tadi belum ngerti. Yang mana? Yang ini ya? Ya yang melakukan ekstraksi. Oke. Kita akan menggunakan satu library yaitu zip file namanya. Tujuannya yaitu untuk bisa melakukan ekstraksi terhadap sebuah dataset yang akan kita ambil. Datasetnya itu adalah Mizi vs clean room. Ya, Mizi vs clean room dalam bentuk zip. Ya kan?
dalam bentuk zip itu berarti kita perlu ekstraksi. Nah, ini alamat jalur direktori dari dataset yang kita butuhkan. Sampai di sini bisa dipahami? Kenapa dia pakai TMP, Pak? Oke, kenapa pakai TMP? Sekarang kalau kalian menyimpan file, biasanya menyimpan file, misalkan menyimpan file tugas pembelajaran mesin, biasanya disimpan di mana? Duta Pratama. Di dokumen, Pak. Dokumen ya, dokumen itu di drive C, D, E partisinya di Di drive drive E. E. Oke, di sini E ya. Kemudian dokumen, terus apa lagi? Ada jalur direktorinya nggak? Setelah dokumen, Ada tugas. dokumen, Dokumen tugas. tugas, terus apa lagi? Semester 5. Semester 5. Kemudian nama filenya apa? Semester 5 misalkan kayak gini ya. Nama filenya? Tugas ini, tugas 1. Tugas 1. Oke, tugas 1 ya misalkan. Nah, ini disebut sebagai path directory atau jalur data. Berarti tugas 1 itu letaknya di directory E, di dokumen, tugas, 35 semester 5, kemudian tugas. Nah, ini nama filenya tugas ini. Nah, begitu juga dengan ini. Kita kan ngambilnya dari, kita ngambil datasetnya dari sini. Ya enggak? Kita ambil datasetnya dari sini, benar enggak, Duta? Iya, Pak. Ya, ini kan kita akan ngambil dataset dari alamat ini, ya kan? Di mana ya yang menyediakan dataset ini yaitu di Coding Academy. Yang menyediakan dataset ini yaitu di Coding Academy. Nah, ini kan dalam bentuk path directory atau jalur data. Jalur datanya yaitu ini nama direktorinya, ini nama filenya, jalur datanya di TMP, kemudian O itu untuk fungsi untuk membuka direktorinya, yang berarti di TMP, memang di TMP untuk mengisi VS Clean Room zip-nya. Sama kayak tadi, tugas 1 tadi diletaknya mulai dari direktori E, kemudian tugas 5, semester 5, kemudian slash lagi sampai nama filenya apa. Nah, di sini udah disebutin Mizi VS Clean Room itu tempatnya di TMP, tempat penampungan jalur direktorinya itu kalau di sananya di drive di cloud-nya itu di drive atau di internetnya di cloud-nya itu tempatnya di TMP gitu. Jadi kita pakai TMP. TMP itu nama direktori, nama sebuah folder yang ada Mizi VS Clean Room-nya yang disediakan oleh Akademi Decoding itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kita meloi direktorinya di coding. Iya, betul. Melodi yang itu baik. Kalau kita pakai punya kita, kakek tidak bisa dibacanya. Boleh sih pakai yang punya kita, asalkan konsisten ketika kita melakukan pemanggilan atau penyimpanan sebuah file zip tadi gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, yang lain boleh kalau ada pertanyaan. Ini akan related ya, akan berhubungan dengan pertanyaan kalian di minggu kemarin. Yang tidak paham di minggu kemarin, tolong diperhatikan baik-baik supaya bisa memahami implementasi dan konsep CNN itu bagaimana. Ini kita implementasikan sendiri dengan dataset yang kita ambil sendiri dan kode kita sendiri gitu. Jadi kalian analisa, perhatikan dan berikan kesimpulan. Oh, ternyata algoritma CNN itu penerapannya seperti ini gitu. Jadi bisa memahami nanti. Silakan yang lain sebelum kita lanjut. Silakan bertanya. Pak, lagi nanya lagi, Pak. Yang local zip R itu apa, Pak? Local zip Fungsi. R yang mana? Yang ini ya? Zip wrap itu. Oke. Ini kan di local zip R itu ekstraksi. R itu perintah untuk ekstraksinya. Yaitu ekstraksi all. Ekstraksi all itu adalah
melakukan ekstraksi keseluruhan terhadap file zip-nya mizi vs clean room titik zip yang ini. Kita akan melakukan ekstraksi keseluruhan menggunakan perintah R pada direktori tmp. Karena zip ini tempatnya kan di jalur direktori tmp. Gitu. Nah, setelah itu kita close, kita tutup. Nanti kalau misalkan ini mudah-mudahan pada saat prakteknya bisa dipahami gitu. Oke, ada lagi? Udah Pak, itu aja. Oke. Nah, ini kan kita lakukan pengecekan kembali terhadap file data train sama data validasinya. Apakah benar kategorinya MISI dengan clean? Ternyata benar sesuai dengan direktori yang ada di jalur direktori TMP, image sama train, TMP, image sama file validasinya. Ternyata benar. Kalau outputnya sama seperti ini berarti codingnya, scriptnya sudah benar. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat direktori ruangan rapi pada direktori data training. Nah, kalau tadi kita membuat sebuah direktori untuk menampung file data berupa zip, sekarang kita akan membuat direktori data trainingnya di training clean dir. Nah, ini direktori baru untuk menampung ruangan rapinya atau clean room-nya, ya, dengan jalur direktorinya yaitu train dir adalah clean. Kata kuncinya clean adalah bersih atau rapi. Berikutnya kita akan membuat sebuah variabel tempat penampungan untuk mengumpulkan data ruang berantakan, ya, ruang atau MISI room, ruang berantakan dalam jalur direktori yaitu train dir. Tempat penampungannya adalah train MISI dir. Ini yang tempat penampungan pertama untuk ruang rapi. Ini untuk penampungan kedua untuk ruang berantakan. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah validasi. Validasi itu untuk apa? Validasi itu untuk memastikan apakah memang benar-benar file yang kita lakukan testing itu memang benar-benar dia ruang rapi atau berantakan. Kalau misalkan probabilitasnya masih ada kekeliruan dari sekian banyak file yang kita testing, berapa persen yang dia menjawab berkebalikan, maka nanti kita akan hitung persentasenya berapa kebenaran dia melakukan validasi terhadap data testing dari data latih yang kita lakukan training tadi gitu. Kemudian kita buat satu direktori untuk validasinya, validasi clean dir, ini direktori baru atau tempat penampungan baru. Ini yang ketiga atau wadah tempatnya yang ketiga dengan namanya adalah clean validasi, ya. Atau boleh dicek kembali setelah di-download, ternyata di dalam direktori itu ada pengkategorian tersendiri yaitu training, data validasi, testing, kemudian image. Dan yang terakhir kita akan membuat direktori ruang berantakan untuk validasi. Jadi validasinya ada dua, untuk clean sama MISI, ya. Kemudian ini kata kuncinya menggunakan MISI berantakan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan, boleh? Atau bisa diikuti dulu? Lanjut dulu Pak. Oke, lanjut dulu ya. Langkah selanjutnya kita akan menerapkan image data generator. Ya, image data generator ini untuk data
Oke, apakah terlihat di layar komputer masing-masing? Bisa ya? Iya Pak, ada Pak. Oke. Saya coba akan kirimkan di chat room ya, dataset yang akan kita pakai untuk latihan hari ini. Oke, silakan diambil di room, udah saya kirimkan dalam bentuk zip untuk melakukan pengecekan ya. Apakah benar di dalam easy vs clean room .zip itu ada direktori untuk validasi dan testing, juga training data sebanyak 95 untuk clean dan 95 untuk easy room-nya. Jadi total keseluruhan ada 180 dataset, ada 180 file yang akan kita lakukan uji terhadap data tersebut. Oke, berikutnya ini bisa kelihatan ya di file di layar masing-masing. Oke, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan menerapkan image data generator untuk data latih dan data validasi. Nah, image data generator ini merupakan sebuah fungsi yang sangat berguna untuk mempersiapkan data latih dan juga data validasi yang sudah kita ambil atau yang sudah kita lakukan ekstraksi terhadap sebuah penampungan atau variabel yang sudah kita buat tempat penampungan variabel, penampungan file tadi ya, file training sama file validasinya. Ini tujuannya untuk image data generator tadi, yaitu untuk mempersiapkan data latih dan data validasinya. Nah, kemudahan dari image data generator ini adalah kita melakukan ya. Itu memang modulnya tidak muncul atau gimana Pak? Yang mana? Di share screen Bapak, modulnya memang nggak Bapak tampilin atau gimana? Oke, bentar. Ini tampilnya itu tampilan V class ya Pak. Oh iya, iya, bentar ya. Tampilan V-Class ya? Bentar dulu. Kalau yang ini kelihatan nggak? Sudah kelihatan Pak. Udah ya. Nah, ini kan training data gen. Data gen ini yaitu kita menggunakan image data generator. Ya kan? Kita melakukan menggunakan image data generator ini untuk memberikan kemudahan preprocessing data dan melakukan pelabelan sampel otomatis dan augmentasi gambar. Jadi kita menggunakan image data generator ini, yaitu untuk melakukan tadi ada 3 keutamaannya ya. Ada kemudahan yang diberikan oleh si image data generator. Kenapa kita pakai ini? Yaitu untuk melakukan labeling atau label itu melakukan penamaan ya. Penamaan secara otomatis, kemudian preprocessing data, dan juga melakukan augmentasi gambar. Apa yang dimaksud dengan augmentasi gambar?
Ada yang masih ingat yang dimaksud dengan augmentasi gambar itu apa ya? Augmentasi gambar itu merupakan teknik yang bisa digunakan untuk memperbanyak data latih dengan cara melakukan duplikasi gambar yang ada dengan menambahkan variasi tertentu. Itu istilah dari augmentasi gambar yang kita pakai menggunakan image data generator ini. Nah, di sini kan ada rescale, rotation rings, horizontal flip, share ring, dan juga fill mode-nya kita pakai nearest. Ya. Kemudian train data generatornya sama test data generatornya, yaitu kita lakukan rescale atau melakukan skala 1/255. Nanti keluarannya adalah seperti ini nanti, yang terkait dengan epoch yang saya berikan penjelasan di minggu lalu. Di sini ada loss, kemudian ada akurasi, kemudian ada variabel loss, variabel akurasi, dan juga epochnya dalam setiap langkah. Kita mau berapa kali? Kita akan melakukan berapa kali processing terhadap data generator ini untuk arsitektur CNN. Kalau kita mau melakukannya sebanyak 25 kali batch yang dieksekusi setiap epochnya, maka kita berikan angka 25 di sini. Step per epochnya 25. Nah, setiap satu kali epochnya dia akan melakukan processing data terkait dengan loss, akurasinya berapa, validasi lossnya berapa, validasi akurasinya berapa, dan epochnya berapa dalam satuan milidetik, ya, millisecond per step. Nah, ini sangat bergantung sekali terhadap koneksi masing-masing yang kalian punya di rumah, ya kan? Bisa-bisa mungkin di epoch yang keempat ternyata internetnya putus, ya, maka dia nggak akan melanjut, dia akan ngerunning dari awal. Ya, ini salah satu kelemahan kalau kita pakai collab resetgoogle.com, ya, terkait dengan koneksi internet. Tapi kalau mau pakai Jupyter Notebook, saya khawatir nanti ada di beberapa kalian tidak support PC atau laptopnya juga. Ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau kita pakai platform yang online atau yang desktop, yang offline. Nah, jadi ada dua pilihan sebenarnya. Oke, di sini kan kita memanggil beberapa library yang ada, yaitu import numpy as np. Ini di pertemuan-pertemuan awal saya sudah berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan library numpy, fungsi library numpy itu untuk apa, dan seterusnya. Bisa dicek kembali atau dibaca kembali. Kemudian kita akan mengambil Google Colab import file. Jadi filenya kita ambil dari Colab, ya, file datasetnya tadi. Kemudian dari Keras preprocessingnya kita akan mengimportkan data image, karena dataset yang kita ambil itu merupakan dataset image, maka akan diimportkan sebagai image atau file gambar. Nah, di sini kita pakai matplotlib sama pyplot, matplotlib sama image, matplotlib sama pyplot, dan juga image mpimg. Jadi PLT yang satunya sebagai PLT atau plot, kemudian yang kedua matplotlib sebagai image yaitu mpimg, kemudian matplotlib sebagai pyplot yaitu PLT sebagai PLT-nya, kemudian matplotlib image sebagai mpimg. Jadi ini library yang akan kita pakai untuk menampilkan atau mengambil data file image dataset yang sudah kita ambil di drive-nya penyedia layanan dataset tadi. Nah, di sesi terakhir ini kan
ini kan kita membuat jika di sini kan ada apa namanya satu kondisi ya. Jika kelasnya 0 sama dengan 0, maka akan diprediksi image-nya sebanyak batch size 10. Kemudian kita cetak fn, jika kelasnya 0 maka akan dicetak MISI atau selain itu clean. Nah, kita choose file di sini, kita ambil data set yang sudah kita ambil, yang sudah kita, selain dari data trainingnya, kita ambil data set yang bukan training. Jadi kan kalau kalian ambil, udah download tadi yang saya berikan file zip-nya, diekstrak saja, ambil gambar-gambar yang bukan di training, bukan yang di variabel trainingnya, atau ambil di validasi. Kemudian kalian uploadkan di sini filenya tadi. Kalau sudah diupload, nanti akan dikenalinya, outputnya di sini akan ditampilkan keluarannya. Oh, ternyata ini seharusnya kan keterangannya ini MISI berantakan, tapi di sini 9 PNG nama filenya itu labelnya 9 PNG, ternyata diberinya sebagai, dilabelinya sebagai clean, bersih. Nah, berarti ini ada masalah. Sudah berapa kali dia melakukan prediksi gambar yang salah. Nanti kita akan hitung. Kita akan hitung probabilitasnya berapa. 10%, berapa persen ya. Nanti dihitung. Nah, ini salah satu penerapan dari CNN, algoritma CNN. Oke, saya kira langsung ke praktek saja. Tolong dibuka collab riset google.com-nya. Boleh, silakan. Ada yang bersedia untuk Pak menampilkan? saya, Pak. Boleh, silakan. Sekalian nanya. Iya, boleh. Ini nak. Pak, ini apa izinkan dulu. Sharingnya. Oke. Sudah kelihatan. Oke. Sudah kelihatan, Pak. Iya. Ini Pak, ini kan sudah aku tadi itu sudah jalan. Nah, yang kedua ini ada tulisan invalid option ini. Oke. Ini Oh ya. Oh, besar. ya. Coba. Oke, udah ya. Berhasil berarti ya. Ya. Oke, yang lain gimana? Ada kendala untuk ambil datasetnya? Boleh ditampilkan. Dulu. Ragina Pramudita, boleh nih? Pak, ini stop dulu. Iya, di stop dulu. Screen share. Ragina Pramudita, boleh? Baru buka laptop, Pak. Baru buka laptop. Ya, silakan. Boleh nanya, Pak? Boleh. Saya tampilin dulu, Pak ya. Iya, silakan. Oh, Pak, kalau yang di saya ini ada error di yang local zip R ini, Pak. Oke, local zip R ya. Local zip R. Coba pakai spasi, koma spasi. Yang ini, Pak. Ya. Oke, import zip file OS. Ini udah benar. Coba scroll ke atas dulu. Ya. Oke. Ini pakai spasi extract all. Kasih spasi. Oke, kita coba ya. Bentar. Saya simulasikan yang ini dulu.
Ini tolong dicocokin ya. Paras. Coba. Ya, tolong dicocokkan dengan yang ini. Gimana Pak di stop screen, Pak? Ini kelihatan nggak? Enggak. Local zip, TMP, direktorinya, tempat direktori penampungan file datasetnya, jalur direktorinya TMP, kemudian zip filenya itu pakai huruf besar Z, huruf besar, F-nya pakai huruf besar, kemudian local underscore zip, kemudian extract all, pakai tanda petik, kemudian extract all-nya itu di TMP, kemudian kita close. Setelah itu kita buat file directory baru, tempat penampungan baru, namanya base.dir. Lo nonton TV kok nganuk ini Kemudian tmp image, pakai tanda petik. Nonton pakai itu aja lo, sama pakai YouTube kan. Bukan pakai yang itu. Kalau TV lo. Ini coba saya running dulu ya. Import TensorFlow, ASTF, TensorFlow-nya. Kemudian Keras, TensorFlow Keras Optimizer import. Kemudian Keras Pre-Processing Image import, Image Data Generator. Kemudian kita ngambil dari datasetnya yang disediakan. Oke, ini ada sudah diambil ya, sudah disimpannya. Kemudian kita akan melakukan ekstraksi file zip. Oke, ini udah berhasil. Setelah kita lakukan ekstraksi file zip-nya, kita akan mengingat ya, kita perlu mengingatnya di TMP ya, di tempat jalur data, jalur direktorinya, yaitu untuk base.dir dan train.dir-nya itu validasi dan train dan validasi dir, yaitu sebagai base.dir train. Kalau base.dir-nya itu kan berarti dia akan merujuk ke sini, merujuk ke base.dir-nya tmp image. Kemudian sebagai train. Jadi di dalam image itu ada train, dan di dalam image juga ada file. Kalau kalian periksa, kalau udah download datasetnya, coba diekstrak. Di situ di image itu ada dua folder, yaitu train dan file. Dengan tempat penampungannya yaitu train dir dan validasi dir. Sebagai jalur direktorinya yaitu os.path.join, kemudian base dir-nya apa? Base dir-nya kan kita sudah ambil di tmp image. Garis miring tmp, garis miring image. Kemudian namanya apa? Training sama file. Nah, kalau ini udah berarti coba kita akan running. Kalau ada tanda kayak gini, tanda benar hijau, berarti udah sesuai dengan script yang kita gunakan.
perintah yang kita berikan. Sudah, Faras Ananta? Atau yang Masih, lain? Yang lain? Arya Satria? Oke. Boleh dibuka dulu kameranya semuanya. Tolong dibuka. Putri Kinanti. Fatur Rahman. Iya, Pak. Iya, udah sampai mana?